7 Bu Reni mau teman-teman mengikuti ketentuannya, syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, ya syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya simak gitu, nggak boleh ngebut, nggak boleh. Tetap supaya apa? Supaya kita selalu dalam koridor yang aman, ya, jalur yang aman. Jadi tetap kita berlakukan ketentuan dan syarat. Ya, yang pertama teman-teman harus dan wajib menyalakan kameranya apabila kameranya tidak ada kendala. Ya. Jadi jujur yang kameranya memang tidak bermasalah, tidak ada kendala dengan kameranya, wajib dinyalakan, wajib dipergunakan. Sekarang Bu Reni tunggu yang masih tutup kamera, silakan dinyalakan kameranya. Bu Reni masih, ya, kenapa Farzan? Kenapa serem banget? Ada potongnya, nggak apa lagi. Oke, ya terima kasih teman-teman yang sudah menyala kameranya. Yang belum silakan nyalakan Mahmud. Kemudian ada Abu, ada siapa lagi yang belum menyala? Bu Reni cek ya. Kenzi, Azalea, Sasin, Naurin, Jovita, Irsyad, ya, Fatir. Nah, alhamdulillah sebagian besar sudah menyala. Good, keren ya. Kemudian syarat dan ketentuan yang kedua adalah selama nanti kegiatan berlangsung, teman-teman silakan mute ya, mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu, kecuali nanti ada teman-teman yang mau ditanyakan. Waalaikumsalam sayang. Terima kasih yuk. Sekarang boleh di mute dulu semuanya. Pandi, Arkan, masih ada suara? Ya, jadi nanti biar fokusnya ke suaranya Bu Reni dulu. Untuk suara teman-teman nanti kalau kita memang sudah buka sesi diskusinya. Terima kasih, Masya Allah teman-teman level 4 semuanya hebat-hebat ya, disiplin dan patuh nih sama peraturannya, hebat, keren ya. Baik teman-teman, Bu Reni mulai ya, karena sudah waktunya sudah menunjukkan pukul 7.49. Sambil berjalan kita mulai saja kegiatan puncak tema hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Aminah Eskom SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Solihin SPDI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Dewi Aprianti SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat ya, Bapak Ibu Guru seperjuangan. Yang terhormat Ayah Bunda di rumah semuanya serta anak-anak yang Bu Reni sayang. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya ya, nikmat sehat kepada kita, nikmat bahagia ya, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan puncak tema 3 hari ini. Nah, selanjutnya kita mulai sama-sama buka kegiatan puncak tema 3 hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Oke, ya teman-teman, sebelumnya Bu Reni izin bacakan susunan acara untuk kegiatan puncak tema hari ini. Ya, yang pertama itu tadi sudah kita lakukan ya, pembukaan dari jam 7.45 sampai jam 8. Kemudian nanti jam 8 sampai jam 8.30 akan ada edukasi peduli terhadap makhluk hidup khususnya hewan ya, yang nanti akan disampaikan oleh dokter hewan kita dengan Bapak Ahmad Subakja. Nah, kemudian setelah itu
jam 8.40 sampai jam 10.15 dilanjutkan presentasi puncak tema 3 tentang daur hidup katak ya. Nanti teman-teman boleh melalui link Zoom kelasnya masing-masing. Baik, teman-teman, supaya tambah semangat ya, supaya tambah berbahagia hari ini, kita yel-yel amal mulia dulu ya. Insya Allah teman-teman masih ingat ya? Masih Bu Reni. Oke, siap. Pak dokter juga boleh ikutan Pak dokter. Boleh silakan. Ayo kita ucapkan salam dulu sayang kepada Pak Dokter Hewan nih. Assalamualaikum. Ya, yuk Bapak dokternya dan teman-teman ataupun guru level 4 boleh ikutan ya. Kita ya. Ya, nanti boleh di ini dulu disimak ya Pak ya. Siap. Amal mulia, sehat, cerdas, selamat. Gimana Bapak? Sudah bisa boleh ikutan sekali lagi? Saya senyum aja. Oh gitu. Boleh ya? Kita terlambat ya biar Bapak dokternya bisa ikutin. Ya. Kita agak slow motion. Yuk, amal mulia. Sudah semangat ya. Nah, teman-teman, ya sebelum kita mendengarkan materi edukasi oleh Bapak Dokter Hewan Ahmad Subagja, Berni izin bacakan profilnya ya, CV dari Bapak Ahmad Subagja. Nah, teman-teman, halo, boleh di silent dulu saya. Oke, terima kasih yang sudah di-mute. Ya, baik. Bismillah, inilah CV atau profil dari Dokter Hewan kita Ahmad Subagja. Ya, profil pribadi Dokter Hewan, praktisi hewan kecil yang suka mengeksplor diri. Kemudian ada kontak alamatnya di Ciherang Kidul, RT 1 RW 2, Desa Lalado, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Ya, daerah Bogor nih teman-teman. Nah, untuk ada alamat emailnya, ya. Emailnya ahmadsubagja92@gmail.com. Ini ada kontak teleponnya juga, ya. Kemudian untuk pendidikan, beliau adalah dokter hewan dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010. Nah, untuk skill beliau yang pertama, komunikasi efektif. Yang kedua, sukses bekerja di dalam lingkungan tim maupun secara independen. 3, kemampuan bekerja di bawah tekanan dan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Masya Allah ya. Yang keempat, kemampuan mengikuti instruksi dan memberikan hasil yang berkualitas. Untuk pengalaman kerja beliau, yang pertama, beliau pernah bekerja di CV Bintang Tani sebagai dokter hewan pada bulan Juli 2018 sampai bulan September 2018. Menjaga kesehatan sapi potong secara rutin, memeriksa dan mengobati sapi, membantu penjualan, membantu penerimaan klien. Ya, untuk yang pengalaman yang kedua, pernah bekerja pada PT Satwaga Bahagia Indonesia sebagai General Manager. Ya, pada tahun pada tahun 2020 bulan Januari sampai Februari 2021. Pekerjaannya membangun dan mengembangkan sistem klinik Satwagia, memimpin seluruh pegawai Satwagia, memantau semua aktivitas di seluruh outlet klinik Satwagia, membantu strategi planning Satwagia. Nah, yang ketiga, beliau pernah bekerja juga di PT Satwaga Bahagia Indonesia sebagai store leader. Pada bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang. Ya, untuk tugasnya menjalankan operasional klinik Satwagia BPC dan memimpin seluruh pegawai Satwagia klinik Satwagia BPC. Masya Allah, itu adalah profil dari
dokter hewan kita yang bernama Bapak Ahmad Subagja. Baik teman-teman, sebelum penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Subagja, Bu Reni akan tampilkan video ya. Boleh ya, Bu Reni izin tampilkan videonya dulu. Sebentar. Bagaimana teman-teman, sudah muncul belum share screen nih? Sudah, Oke, sudah. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, alhamdulillah sudah ditayangkan video tentang pemeliharaan hewan ya. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita sambut dengan gembira dan bahagia untuk penyampaian materi oleh Bapak Ahmad Subagja hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bapak. Dokter, maaf suaranya tidak terdengar. Oh, Nah ya, sekarang sudah. 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 Ya, mohon maaf sebelumnya ya. Sebenarnya tadi video tadi itu ada versi yang lebih panjangnya. Sebenarnya itu adalah materi yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi tadi saya pengen stop tapi udah keputar duluan. Lagi aja, Pak Dokter boleh. Saya dari saya aja ya sekalian saya. Oke, boleh. Oke. Versi panjangnya nih, anak-anak pasti suka. Keluarkan ya di situ ya. Keluar, Pak. Sudah. Oke. Ini udah pada mandi belum? Ya udahlah, masa belum. Belum. Oh, tadi saya lihat ada yang masih muka-muka kasur. Kalah sama itu ya, kucing. Kucingnya udah pada mandi ya di klinik ya, Dok. Iya, ini saya sedang di klinik. Kebetulan saya sedang berada di klinik tempat saya dulunya pernah tugas di sini. Dokter, maaf suaranya kecil. Oh iya, mohon maaf. Jadi saya sedang Cek soundnya ya, Dokter, sebelum ini videonya. Oh iya, Bu. Iya. Ini Karena sama headsetnya kayaknya. di loading sepertinya. Oh ya? Enggak sih, ini saya sengaja stop sih. Oh, oke. Siap. Ini sengaja stop. Oke, saya perkenalan dulu ya dari saya dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah.
Iya, kamu pakai apa? Ada yang di mute bukan itu? Farza mute sayang. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ahmad Subagja, biasa dipanggil Bagja. Profesi saya adalah seorang dokter hewan. Sekarang saya sedang bekerja dan praktek di Bogor ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang punya hewan, terutama kucing ataupun anjing, dan kebetulan lagi main ke Bogor, bisa mampir di klinik saya. Nah, nanti bisa diperiksa. Ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Aku punya 5 kucing. Saya punyanya burung. Aku punya ikan. Aku punya Ikan. Oh, Punya 5 kucing. punyanya hamster. Aku punya 5 kucing. Oke, baik. Teman-teman. banyak. Aku punya 5 kucing. Oke, banyak yang punya ini ya, banyak yang punya hewan peliharaan ya, terutama kucing ya. Kelinci bisa dibawa ke sana nggak, Pak? Kelinci, Pak. Oh, boleh, silahkan. Pak, nama kliniknya apa, Pak? Nama kliniknya itu Satwa Gia. Pak, Nama kliniknya Satwa Gia. Satu lagi ya. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya putarkan video sekaligus saya jelaskan ya kepada adik-adik semua. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut habis video selesai ya. Oke. Oke, kita mulai saja. Kita putar videonya. Ini versi panjangnya. Oke, 1, 2, 3. Suaranya doang. Oh ya. Ada videonya. Oke, kita ulang ya, coba ya. Saya ulang di screen-nya. Bentar, saya stop share dulu. Kita ulangi lagi. Kok tadi nggak bisa? Oh, itu ada kucing, suara kucing. Suara kucing. di mana? Oh, di rumah siapa tuh? Ada suara kucing. Udah ada suaranya belum? Ada Farida. Enggak ada. Belum ada, Pak. Masih suaranya doang. Oh iya. Wah, Waduh. Coba saya kirim ke ibu ini aja ya. Saya kirim ke ibu siapa? Ibu siapa? Bu Reni. Nanti Buana. Silakan Pak, boleh kirim Pak. Apa? Ke Bu Reni. soalnya enggak ini. Enggak kebaca di sini, kenapa ya? Sudah saya kirim, Bu. Ya, saya harus ini. Ya. Bu Reni sudah di grup ya. Silakan di play saja, Bu. Dulu biasa. Oke, siap. Tadi mana yang punya kucing? Kayaknya banyak punya kucing ya. Katanya ada yang punya 5. Oh iya. Saya punya 4. Wow. Saya punya 1. Saya punya 4. Saya punya 3. Oke, kita dengarkan dulu videonya ya. Kita tonton dulu bareng-bareng. Teman-teman, yuk kita perhatikan dulu videonya berikut kok dia? ini. Iya, saya ini dulu. Ya. Gimana, Dok? Di stop dulu buatnya. Ya, Oke, sudah. teman-teman, karena hari ini kita pembahasannya tentang hewan. Nah,
kenapa sih kita harus peduli sama hewan? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Tadi kan udah nonton tuh. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Karena membantu menjaga empati dan simpati pada hewan, pada manusia, hewan, tumbuhan. Oke, ternyata nggak pada ini ya, nggak pada tidur ya, ternyata memperhatikan. Oke, jadi emang benar jawabannya adalah salah satu atau yang ya, salah satu atau hal yang paling berakibat daripada kita peduli dengan hewan itu adalah melatih empati dan juga simpati. Jadi kita sayang dan juga menyayangi sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan sekitar. Oke, Ibu, silakan dilanjut. Nah, gimana sih cara merawat hewannya? Itu jadi di hewan itu ada namanya 5 prinsip kesejahteraan hewan. Itu ada 5. Nah, yang pertama adalah bebas dari lapar dan haus. Apa artinya? Jadi sediakan makanan dan minuman yang sesuai dengan jenis hewannya, rasnya, juga umurnya. Yang kedua, bebas dari rasa tidak nyaman. Artinya kucingnya atau anjing itu dia nyaman nih kayak ini. Kucing ini terasa nyaman, dia tidur di sofa empuk. Yang ketiga itu bebas dari sakit, cedera, dan penyakit. Contohnya adalah kalau misalkan hewannya sakit, segera dibawa ke dokter hewan untuk diperiksa. Dan yang keempat, hewannya bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Pernah lihat yang kayak gini? Nah, ini tuh kucing yang sedang mau buang air besar atau buang air kecil ya. Jadi dia garuk-garuk pasir dulu, baru kita mau kencing atau BAB. Yang terakhir, bebas dari rasa takut dan rasa tertekan. Jadi sayangilah dan jangan sakiti hewannya. Contohnya adalah biasanya kalau misalkan kita ketemu anjing di jalan, ya sudah didiamkan saja, jangan dilempar pakai batu ya. Kasihan anjingnya. Jadi cukup sekian dari saya. Kalau ada yang bertanya silahkan satu-satu ya. Mungkin tuh sama. Jika anjing sedang guguk-guguk pada kita, ya gak usah dilempar, nanti malah tambah dosa ya kita. Betul. Karena sebenarnya anjing guguk-guguk itu pengen kenalan sama kita. Kalau dia nggak menyerang, diamkan saja. Kalau misalnya dia guguk, balas lagi, halo, gitu ya. Suara anjing malah dikejar tahu. Ya mungkin sama ibu guru bisa dibantu untuk anak-anak yang ingin bertanya satu-satu ya. Jadi nggak langsung kerumunan gitu. Iya, baik. Teman-teman, alhamdulillah penyampaian materinya sudah selesai. Sekarang Bu Reni buka untuk sesi tanya jawab ya. Ini dulu ya, kita perwakilan kelas dulu ya. Boleh dari kelas Abu dulu, siapa yang mau bertanya silakan raise hand. Tidak ada. Kelas Abu Bakar, Mafaza, silakan. boleh silakan. Ibu yang di belakang Pak Ahmad itu ini Bu, kandang ini Bu, kucing atau anjing Bu? Oke, saya langsung jawab ya. Jadi yang di belakang saya ini adalah kandang yang digunakan untuk kucing atau anjing yang sakit. Jadi digunakan untuk kucingnya menginap. Jadi kalau sakit dirawat di sini. Ini ada AC, jadinya dingin. Sana kucingnya. Ada di samping kiri saya, tapi beda ruangan. Kalau misalkan saya di ruangan yang ada kucingnya, kasihan kucingnya tadi kan tidak boleh membuat tidak nyaman hewannya. Jadi harus nyaman, gitu. Pak dokter, suaranya tolong lebih lantang ya. Oh, baik. Nanti kalah sama suara anak-anak soalnya.
Sebentar, baik, Bu. nanti Farza dulu ya. Bentar Gilang. Ya. Oke, jadi di belakang saya ini adalah kandang untuk perawatan kucing. Biasanya untuk daerah Bogor itu kebanyakan hewan yang dirawat itu kucing. Jadi kalau misalkan ada hewannya yang sakit dan butuh perawatan dan menginap, itu klinik kita menyediakan untuk proses rawat inapnya. Banyak juga kok yang dari Depok, terus dari Bekasi, Jakarta datang ke sini. Sebentar ya Abu, sebentar Abu. Oke, silakan. Baik, Ada yang kedua, bentar ya teman-teman. Yang kedua silakan Farza. Yang sudah raisen ya, yang berani pilih ya. Itu tetap pakai baju rumah sakit yang biasanya di apa tuh rumah sakit apa tuh manusia itu juga sama ada di tempat yang apa tuh rumah sakit hewan. Untuk pakaiannya, iya hampir mirip ya, serupa. Ini jas dokter yang saya pakai juga hampir sama dengan yang dipakai oleh dokter manusia. Terus pakaian yang dipakai oleh perawat di klinik hewan juga hampir sama dengan yang dipakai oleh perawat di rumah sakit manusia. Jadi sama aja ya, tidak berbeda. Kalau untuk seragam sama. Oke, terima kasih sebentar ya. Sekarang masih kelas 4 Abu Bakar bersama. Satu lagi kelas 4 Abu Bakar boleh? Gilang. Ya boleh. Cara kucing mengekspresikan kalau dia senang itu gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih kepada Gilang. Jadi gimana sih cara kita tahu bagaimana kucing mengekspresikan kalau dia senang? Biasanya kalau kucing dia senang dengan pemiliknya atau dengan perlakuan yang kita kasih, itu biasanya dia akan, kalau misalkan dielus-elus, itu akan terdengar suara ger-ger gitu. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya. Jadi kalau dielus-elus terus ya ada suara ger-ger, itu artinya dia senang ya. Jadi makanya kucing paling senang tuh digaruk-garuk lehernya, terus ya. Atau biasanya kalau dia senang dia akan guling-guling gitu, guling-guling di atas lantai atau di atas kasur atau di bangku. Atau bisa juga dia kalau senang dia akan garuk-garuk, biasanya garuk-garuk bangku atau garuk-garuk kasur, ataupun kalau kita sedang tidur biasanya kucing akan mendekati kita dan dia akan tidur bareng biasanya kalau sudah dekat ya. Tapi kalau baru-baru masih adaptasi biasanya dia agak takut, jadi masih curigaan ya kalau masih baru. Tapi kalau udah dekat biasanya udah kayak ini adik sendiri gitu. Kalau saya sih kucing liar terus pernah saya melihat dia guling-guling sama kalau saya garuk-garuk itu dia kayak gitu. Ya betul, itu ciri-ciri kucing yang senang ya, mengekspresikan kalau dia itu senang. Gimana Gilang, sudah terjawab pertanyaannya? Udah. Oke, baik. Terima kasih ya. Sekarang berani buka sesi untuk kelas Umar. Nanti silakan yang kelas Umar raisen dulu, nanti baru disebutkan nama. Oh, sudah ada Evan ya. Boleh Evan, silakan. Evan, mana Evan? Iya, Pak. Oke, Evan, silakan. Hewan liar itu, Pak, hewan liar tuh bisa dapat sama kita kalau Hewan liar, contohnya apa ya Evan ya? kucing ini. Oh, kucing liar ya, kucing liar. Jadi Kucing itu liar kan, Pak. Tapi dia deket banget sama saya, Pak. maksudnya apa ya? Bagaimana bisa dekat atau kenapanya gitu? Iya, maksudnya ya Maksudnya
Evan kucing liar tapi kok bisa deket banget padahal belum ini. Iya, belum Oh, Belum kenal gitu ya. Iya, belum pernah Belum kenal. kenal tapi udah deket gimana itu? belum kenal tapi udah dekat. Sebenarnya naluri si kucing ini adalah dia sebenarnya dekat dengan manusia. Jadi jangan heran kalau misalkan ada kucing liar yang tiba-tiba dimanapun kita berada, misalkan kita lagi di stasiun nih, tiba-tiba ada kucing ngeong 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 terus ngedeketin kita. Itu sebenarnya mereka pengen disayang sama kita. Jadi jangan kalau ada kucing, ini berlaku bukan cuma untuk kucing liar ya, tapi anjing juga bisa. Dia biasanya kalau misalkan butuh kasih sayang dia akan mendekat dan kita bisa tahu mukanya itu muka melas kayak orang, hampir sama lah kayak orang. Nanti kalau misalnya kalian sudah terbiasa berinteraksi dengan hewan, kalian pasti bisa tahu dia sedihnya kapan, senangnya kapan, marahnya kapan, ya. Jadi jangan heran ya kalau misalkan kucing bisa dekat ke kita. Apalagi kita sering ngasih makan kucing tersebut, itu dia makin nempel dengan kita. Oke, bagaimana Ipan? Terjawabkah? Iya. Oke, Ipan. Kalau itu kalau bedain ikan betina sama ikan jantan umumnya gimana? Ini agak sulit Ipan. Saya jujur aja untuk ikan itu tiap jenis ikan berbeda untuk ngelihat jantan betina ya. Biasanya ada yang dilihat dari ukurannya, ada yang jantan lebih besar dari betinanya, ada juga yang sebaliknya. Itu Evan. Ya. Terus bisa juga dari coraknya. Ada jantan yang lebih lebih berwarna coraknya, tapi ada juga yang sebaliknya, si betinanya lebih berwarna coraknya gitu. Jadi tergantung ikannya, ya. Oke. Sip. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, alhamdulillah terjawab ya. Oke, silakan dari kelas 4 Umar. Oh ya, Abu boleh Abu. Abu, silakan Abu. Ya, oke Abu. Apa Abu? Minum dulu Abu, minum dulu. Abu fokus Abu. Lupa. Oh lupa, ya udah mikir dulu Abu deh. Gimana Abu? Lupa. Oke, Bu Reni. Oh ya udah. Bu Reni ini dulu ya. Bu Reni gantikan yang lain dulu ya. Boleh yang sudah raisen Ardan 40 BK. Silakan Ardan. Ardan mana Ardan? Ardan unmute dulu ganteng. Nah. Tanya yang kayak kalau semua hewan yang misalnya itu memang harus kayak disuntik gitu dulu ya Pak? Oh, hewan kenapa harus disuntik gitu ya? Yang baru. Yang baru lahir. Ya. Lahir ya. Oh, kalau yang baru-baru lahir kita hewannya tergantung yang apa dulu nih hewannya. Kalau misalkan hewannya itu seperti kucing ataupun anjing, biasanya kalau baru lahir dia tidak. Kalau saya siap sebagai dokter, saya tidak menyarankan untuk melakukan penyuntikan, tapi lebih kepada pemberian obat kalau misalnya dia sakit ya, ataupun dia perlu vitamin itu melalui mulut ya. Jadi obatnya minum. Kalau untuk injeksi kita tidak sarankan karena ukurannya yang masih kecil dan dia masih berkembang. Jadi takutnya karena jarumnya juga dibandingkan tubuhnya itu panjang, takutnya kalau kita suntik kena tulang dan bagian lain yang sensitif seperti saraf. Jadi kalau misalnya kena tulang atau sarafnya dia bakal lumpuh. Jadi begitu. Bagaimana Abu? Ardan? Ardan. Hewan bisa lumpuh ya, Pak? Oh bisa ya. Hewan bisa lumpuh. Kalau misalnya dia ketabrak, kelindes bisa lumpuh. Ataupun bawaan dia lahir, dia udah lumpuh dari lahir itu bisa. Bu, izin ke toilet. Iya, boleh silakan Ayana. Bagaimana Ardan? Sudah terjawab sayang? Oh iya, makasih Pak. Oke, sama-sama.
terima kasih Adan, terima kasih Bapak Dokter. Satu lagi ya dari kelas 4 Umar, boleh siapa ini? Azalea. Ya, Azalea terlebih dahulu tadi yang Raisen ya sayang. Nanti Aca boleh kesempatan Anda. Jadi saya punya kucing di rumah ya Pak ya. Oke. Saya punya kucing kampung yang sudah besar. Dia Umurnya berapa? benar-benar, Umurnya berapa? nggak dewasa sih. Oh, dewasa. Kira-kira 1 tahun ada nggak? Tapi udah lahiran 4 kali kok nggak salah. Oh, udah lahiran 4 kali. Berarti itu umurnya kurang lebih 2 tahun ke atas ya. Sudah lumayan dewasa. Bagus gak? Itu bagus gak? Oh. Produktif ya Pak. Subur Itu berarti bagus ya. gak? itu bagus ya. Dilihat dari dia bisa melahirkan 3 kali, anaknya hidup semua. Ada 3 di bawah, yang lainnya pada mati sih. Tapi setiap lahiran udah mulai gede, anaknya tuh kena mata sakit gitu. Oh, begitu. Oke. Jadi emang apakah kucingnya Azalea itu sehat atau tidak? Kucingnya Azalea, kalau saya dengar dari cerita Azalea, kucingnya relatif sehat. Tapi nanti coba diperiksa aja ke dokter hewan terdekat. Tanyain, dok, kenapa kok kucing saya tiap lahiran anaknya kena sakit mata? Kalau menurut saya, kucing Azalea itu sehat, cuman mungkin kebersihannya dalam menjaga anak-anaknya ini harus diperhatikan Azalea. Jadi kalau misalnya nanti dia melahirkan lagi dan punya anak, kalau misalkan dia sudah anak-anaknya kucing Azalea itu mulai kena penyakit mata, itu langsung aja dibawa ke dokter hewan supaya enggak meninggal lagi. Jadi kan kucingnya jadi banyak. Ya Azalea ya, jangan didiemin aja, kasihan. Oke Pak. Oke, ayah sama. Pak, kenapa harus mati mendadak, Pak? Siapa itu ini? Itu kelas ini giliran tadi Evan lagi. Nanti Evan. Iya. Bentar ya, Pak. Ya, siap. Ya nanti Evan ya kalau ada waktu lagi nanti boleh dibuka lagi. Oke, alhamdulillah sudah ya. Kelas 4 Umar sudah perwakilan 3 orang. Sekarang kita buka sesi untuk kelas 4 Usman bin Affan. Silakan yang mau bertanya, Raisen dulu saya. Ramse sudah ada pertama. Ramse, boleh silakan Ramse, kameranya dinyalakan. Nggak usah Bu, takut nge-lag keluar lagi. Oh, baik. Yuk, Oke, silakan Ramse. Ramse. Biasanya tuh apa aja sih yang dibutuhkan hewan untuk hidup? Oh, oke, bagus. Pertanyaannya bagus. Ramsi nanya nih, apa aja sih yang dibutuhkan hewan untuk hidup? Sama seperti manusia, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh pasangan untuk hidup, ya. Karena mereka juga punya kemampuan untuk memperbanyak keturunan ya. Terus mereka juga perlu teman untuk berteman, sosialisasi. Jadi nggak bisa mereka hidup sendiri. Jadi hampir sama aja. Sama juga ini Pak, yang dibutuhkan ikan. Soalnya dulu saya punya ikan, tapi ini udah dirawat tetap mati. Oh, ikannya ikan apa? Ikan koi. Oh, ikan koi. Kolamnya airnya mengalir atau air di dalam kolam akuarium yang tidak mengalir? Tidak mengalir. Aduh, jadi nah ini kalau misalkan memelihara ikan, usahakan apalagi ikan hias ya. Kalau lele sih bisa hidup dimanapun ya. Jadi kalau misalkan ikan hias, usahakan ada filter udara, bukan filter udara, filter air ya untuk membersihkan air secara berkala dan juga perlu dibersihkan juga pergantian air dilakukan secara biasanya kalau untuk koi itu dia sensitif terhadap kebersihan air. Jadi kalau misalnya airnya kotor sedikit dia tidak nyaman dan akhirnya dia akan sakit dan kemudian meninggal. Jadi mungkin kayaknya tidak diurus dengan baik-baik ini.
Jadinya mati ya. Gimana saya tahu Pak, masih kecil dulu. Oh gitu. Ya, makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Ramse. Pertanyaan kedua boleh dari ini Alarik Maza, silakan. Mikrofonnya dinyalakan saya. Silakan Arik. Pak, saya punya kucing dulu satu. Ya. Terus aku kayak pergi, kayak hilang beberapa hari. Terus Hmm. berapa hari lagi pergi, terus pulang lagi. Pas pulang kayak sakit gitu. Beberapa hari langsung Meninggal. Itu sebelum meninggalnya dia ada muntah diare kah atau cuma lemas aja? Cuman nggak tahu, tiba-tiba pulang langsung sakit. Oh begitu, oke. Jadi kalau misalkan kucing yang lama di luar ya, kita tidak tahu dia habis ngapain aja. Biasanya dokter akan memberikan diagnosa itu biasanya terkena virus Alarik Maza. Biasanya kematian yang mendadak itu disebabkan oleh virus. Salah satu virus yang sering menyerang kucing itu adalah namanya virus Panleukopenia. Nah, itu menular sangat mematikan di antara kucing ya. Jadi dia bisa menular dari satu kucing ke kucing lainnya. Tapi untungnya dia tidak menular ke manusia. Oke Pak, makasih. Oke, sama-sama. Ari. Pas kecil aku bingung apaan. Ya, kebingungan ya. Oke, terima kasih Alari. Pertanyaan terakhir ya dari kelas 4 Usman bin Affan. Boleh silakan. Oh ini ada nih, Hikari Hanifa. Oke, silakan Hikari sayang. Gimana cara ngajinakin hewan? Kucing. Oke. Punya kucing di rumah? Iya. Oh, punya. Baru ya? Baru berapa lama? Ya nggak tahu, baru aja. Oke. Bagaimana cara menjinakkan kucing? Untuk menjinakkan kucing yang paling gampang itu adalah dengan rutin berkomunikasi dengan dia. Jadi kalau misalkan waktunya makan, Hikari yang ngasih makan, biar dia ingat siapa sih yang sering ngasih makan dia. Terus beli juga snack untuk cemilan gitu. Jadi kalau misalkan Hikari pengen dia nurut, misalkan Hikari pengen dia kalau dipanggil datang. Nah, siapin snacknya dulu. Dipanggil tuh, misalkan namanya siapa kucingnya? Gak punya nama. Ya udah, misalkan namanya Kitty ya. Kitty sini. Nah, siapin tuh snack. Jadi setiap dipanggil kasih snack dulu biar dia ingat. Kalau misalnya dipanggil dia ingat, oh iya, kalau aku dipanggil nih, kalau dipanggil terus nyamperin ke Hikari, aku dapat snack. Nanti itu akan diingat sama si Kitty. Jadi kayak gitu. Ya, sering-sering dielus juga, disayang-sayang, jangan dimarahin. Kalau dimarahin dia takut kabur. Pak, lebih bahayanya nyakar Pak. Oke, Kukunya. Nah betul, potong dulu kukunya. Baik. Sudah ya? Iya, alhamdulillah sudah. Mohon maaf teman-teman yang lain karena keterbatasan waktu kita ya. Apa nanti kalau ada kesempatan lain bisa kita sambung lagi. Ya, atau nanti bisa berkunjung langsung ya, Pak Ya, Dokter boleh. ya, langsung ke ini ke kliniknya di daerah Bogor ya. Teman-teman nanti boleh. Baik, terima kasih. Ya, teman-teman terima kasih dengan Bapak dokternya juga terima kasih. Alhamdulillah sudah ini ya tersampaikan edukasi materi kita hari ini tentang hewan ya, tentang menyayangi hewan. Nah, teman-teman kita sama-sama yuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak dokternya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama. Baik, teman-teman. Iya, sedikit
Bu Rani rangkum ya. Jadi dalam memelihara hewan itu ternyata kita harus punya 5 prinsip kesejahteraan hewan ya. Ya, Yang betul. pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus. Ya, Yang betul. kedua bebas dari rasa tak nyaman ya. Yang ketiga bebas dari rasa sakit, cedera ataupun penyakit. Dan yang keempat bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Yang terakhir bebas dari rasa takut dan rasa tertekan. Jadi 5 prinsip tersebut harus teman-teman bisa lakukan sebelum teman-teman mau merawat atau memelihara hewan ya. Betul. Seperti itu. Nah, teman-teman berani juga ada ini ya, sedikit hadis dari Rasulullah ya, teman-teman. Jadi ada hadis Rasulullah bersabda, ya, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya para malaikat yang ada di langit akan menyayangimu. Masya Allah ya, jadi kita harus saling menyayangi terhadap semua makhluk hidup ya. Baik. Iya betul. Baik, mungkin itu saja ya Bapak dan teman-teman semua untuk edukasi materi hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup, terutama hewan peliharaan ya. Teman-teman dan Pak Dokter ya. Akhir kata boleh mengucapkan terima kasih. Nanti teman-teman boleh lanjutkan kegiatan selanjutnya, presentasi puncak tema 3 tentang daur hidup katak melalui link Zoom-nya masing-masing. Ya, teman-teman nanti boleh silakan pindah ke link Zoom-nya. Oke, Bu Reni tutup dengan sama-sama doa penutup majelis. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Ada closing statement mungkin Pak Dokter? Oh iya. Ya, Liv. Ya oke. Closing statement dari saya. Kalau tidak bisa menyayangi, jangan sakiti ya. Allah. Masya Allah. Oh ya, sebelum kita live mungkin ada foto bersama ya. Oh, Gimana Bu Deti? Ya, kita foto dulu ya. Boleh. Ya. Oke, semuanya kasih senyum termanis, gaya terbaik. Asik. Nanti dikasih aba-aba dari Bu Deti. Oke, boleh. Semua on cam. Ya, 1, 2, 3, cheers. Oke, slide yang kedua ya. 1, 2, 3, cheers. Satu lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Deti. Terima kasih Bu Deti. Ya, Baik. sama-sama. Ya, Bu Reni undur diri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Teman-teman yang Usman silakan menuju link Zoom-nya masing-masing ya. Yang Abu juga menuju link Zoom Abu Bakar ya. Silakan sayang.